Selamat siang, perkenalkan nama saya Dipan Trisinaga dengan NPM 2102020049 kelas 2A22. Saya ingin mempresentasikan hasil uji nakhir saya yang berjudul Bauran Pemasaran Global. Pemasaran global yang efektif seringkali memerlukan keseimbangan antara hasil dari mengadaptasi produk dan merek secara ekstensif ke pasar lokal dan bermanfaat yang datang dari sumber daya perusahaan yang terkonsentrasi pada produk dan merek global yang relatif standar. Produk adalah barang dan jasa atau ide dengan atribut berwujud dan tidak berwujud secara kolektif menciptakan nilai bagi pembeli atau pengguna. Kerangka kerja sering digunakan untuk mengklarifikasikan produk, membedakan antara barang konsumen dan barang dalam industri. Misalnya, Samsung menawarkan produk dan layanan kepada konsumen dan bisnis di seluruh Indonesia. Orientasi pembeli adalah ukuran gabungan dari jumlah usaha yang dikeluarkan pelanggan, tingkat risiko yang terkait dengan pembelian, dan keterlibatan pembeli dalam pembelian. Kerangka orientasi pembeli mencakup kategori seperti kenyamanan, preferensi, belanja, dan barang khusus. Produk elektronik seringkali merupakan pembelian dengan keterlibatan tinggi, dan banyak pembeli akan membandingkan beberapa merek sebelum mengambil keputusan. Pengemasan merupakan pertimbangan yang sangat penting untuk produk yang dikirim ke pasar di penjuru dunia yang sangat jauh. Istilah barang kemasan konsumen berlaku untuk berbagai macam produk yang kemasannya dirancang untuk melindungi atau menampung produk selama pengiriman, di lokasi pengecer dan di tempat penggunaan atau konsumsi. Pengemasan ramah lingkungan adalah masalah utama saat ini, dan perancang paket harus menangani masalah lingkungan seperti daur ulang, kemampuan darurat secara hayati, dan kehutanan berkelanjutan. Salah satu ciri khas pasar global modern adalah banyaknya pelabelan berbagai bahasa yang muncul pada banyak produk. Dalam lingkungan retail swalayan saat ini, label produk mungkin dirancang untuk menarik perhatian, untuk mendukung pemosisian produk, dan untuk membantu membujuk konsumen untuk membeli. Label juga dapat memberi konsumen berbagai jenis informasi. Dasar konsep merek. Merek adalah kumpulan gambar dan pengalaman yang kompleks di benak pelanggan. Merek menjalankan dua fungsi penting. Produk dan merek lokal. Produk lokal atau merek lokal adalah produk yang sukses di pasar nasional tunggal. Produk dan merek internasional. Produk internasional dan merek internasional ditawarkan di beberapa pasar di kawasan tertentu. Produk dan merek global. Globalisasi menekankan perusahaan untuk mengembangkan produk global dan memanfaatkan ekuitas merek di seluruh dunia. Produk global memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar global. Keputusan perpanjangan atau adaptasi atau penciptaan adalah salah satu masalah paling mendasar yang ditangani oleh strategi pemasaran global perusahaan, yaitu yang pertama, produk communication extension, yang kedua, produk extension communication, yang ketiga, produk adaptasi communication extension, yang keempat, produk communication adaptation, yang kelima, innovation. Pilihan strategi komunikasi produk dalam pemasaran global adalah fungsi dari tiga faktor utama. Yang pertama, faktor itu sendiri, didefinisikan dalam hal fungsi atau kebutuhan yang disajikannya. Yang kedua, pasar, didefinisikan dalam hal kondisi di mana produk digunakan, preferensi pelanggan potensial, dan kemampuan dan kesediaan pelanggan untuk membeli. Dan yang ketiga, biaya adaptasi dan manufaktur kepada perusahaan mengikat pendekatan komunikasi produk ini. Hanya setelah analisis kecocokan pasar produk dan kemampuan dan biaya perusahaan dapat eksekutif memilih strategi yang paling menguntungkan. Google adalah salah satu perusahaan teknologi pertama di dunia. Bisnis inti Google menghubungkan orang-orang dengan teknologi, dan perusahaan telah berkembang jauh melampaui akarnya dalam penelusuran. Google telah mengembangkan portofolio produk dan merek yang mengesankan yang mencakup referensi konsumen seperti Google Plus, Google Play, Google Wallet, dan Google Chrome. Google juga telah melakukan sejumlah akuisisi strategis termasuk situs berbagai video YouTube dan merek termostat internet. Google handset lainnya menggunakan sistem operasi smartphone Android miliknya. Google Fiber menghadirkan layanan internet berkecepatan tinggi 1 gig per detik ke daftar kota-kota Amerika yang terus berkembang. Google Analytics adalah sumber big data, dan Google AdWords memungkinkan pengiklanan baik kecil maupun besar, menawarkan penempatan pilihan pada halaman web.